warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina ummatan wasata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, ma'asyiral muslimina wal muslimat yang kami banggakan, Profesor Muhammad Hashim Kamali, ahli hukum Islam dari International Islamic University Malaysia, dalam bukunya The Middle Path of Moderation in Islam, Oxford University Press, Juni 2015, menuturkan bahwa moderasi adalah aspek penting, tetapi cenderung diabaikan dari ajaran Islam yang memiliki konsekuensi luas di hampir semua bidang yang berkaitan dengan Islam. Kesamaan nilai moderasi ini pula yang kiranya menjadi energi pendorong terjadinya pertemuan bersejarah antara dua tokoh agama besar dunia, Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Al-Thayyib pada tanggal 4 Februari 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan yang diantara pesan utamanya menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut, hasrat saling memusnahkan, perang, intoleransi, serta rasa benci di antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Salah satu esensi kehadiran agama untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama dijadikan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama merupakan kunci untuk keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah hadirin, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Oleh karena itu hadirin, timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap moderasi beragama yang diajarkan oleh Islam? Untuk itu hadirin, kami berdiri di sini bertiga menjadi satu. Anda di sana, kami yang maju membawa gagasan baru, ajaran Islam yang kami seru dengan membawakan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi Beragama dalam mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah potongan ayat 143 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin sekalian, berdasarkan ayat tersebut terdapat satu sifat yang disandarkan kepada umat Islam, yaitu ummatan wasata. Apa yang dimaksud dari ungkapan tersebut? Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran jilid 2 halaman 626 menuturkan bahwa wa ammal wastu fa innahu fi kalamil arabil khiyar yuqalu minhu fulan wasatul hasabi fi qaumi ay mutawassitul hasbi. Kata wasat dari segi bahasa Arab bermakna yang terbaik. Jika dikatakan si fulan wasatul hasabi fi qaumi, maka maksudnya adalah ia memiliki garis keturunan yang tinggi di kalangan kaumnya. Sedangkan menurut Dr. Ahmad Umar Hashim, mantan rektor Universitas Al-Azhar, dalam bukunya Wasatiyatul Islam mendefinisikan wasatiyah adalah keseimbangan dan kesetimpalan antara kedua ujung, sehingga salah satunya tidak mengatasi ujung yang lain. Tiada berlebihan juga kekurangan, tiada pelampauan batas juga kekurangan batas. Ia mengikuti yang paling utama, yang paling berkualitas dan paling sempurna. Hadirin, dari beberapa definisi tersebut dapat kita ambil satu pemahaman bahwa wasatiyah adalah keseimbangan dan keadilan, sehingga menempatkannya pada posisi yang terbaik. Meski dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa wasatiyah atau moderasi bukanlah salah satu mazhab baru.
melainkan sudah menjadi ciri utama ajaran Islam. Sehingga Islam yang moderat jangan sampai menjadi mudarat bagi sesama dan antar umat beragama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami banggakan, jika kita simak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelaslah bahwa ajaran Islam mengajak kita untuk semangat moderasi dan melarang kita untuk melampaui batas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas sebagai berikut. Ya ayyuhan nas, iyyakumul ghulu fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Wahai manusia, hindarkanlah darimu sikap melampaui batas dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karenanya. Berdasarkan hadis tersebut, sikap melampaui batas dalam beragama merupakan suatu yang terlarang. Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya As-Sahwatul Islamiyah Bainal Juhud wa Tatarruf, ada 6 tanda sikap berlebihan dalam beragama. Pertama, fanatik pada suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat-pendapat lain. Kedua, mewajibkan suatu yang tidak diwajibkan Allah atas mereka. Ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Keempat, sikap kasar dan keras. Kelima, buruk sangka terhadap manusia. Dan keenam, terjerumus ke dalam jurang pengkafiran. Hadirin, mari kita renungkan bersama. Apakah tanda-tanda tersebut melekat pada diri kita? Apakah kita terperangkap pada jurang fanatisme buta dan menyalahkan yang berbeda? Apakah kita lebih senang bersikap keras dan kasar kepada sesama daripada menebar kasih dan cinta? Apakah kita lebih senang mencari kesalahan orang tanpa melihat potensinya sebagai manusia? Dan apakah kita lebih sering mengkafirkan sesama muslim? Padahal ulama-ulama dahulu justru mengislamkan orang kafir. Sesungguhnya risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah kasih yang tak pilih kasih, ajaran sayang yang tak alang kepalang, dan semangat cinta yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 berikut lantunannya. Wa ma وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
Sadaqallahul azim. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sekalian, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa bentuk rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keseimbangan ajaran Islam antara jasmani dan rohani. Bukan membuat jasmani menderita demi kesenangan rohani, ataupun sebaliknya, tidak memperdulikan kesucian rohani demi memuaskan kehendak jasmani. Dengan kata lain, Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang moderat, berada di tengah, seimbang antara kehidupan ukhrawi dan duniawi. Lantas, bagaimanakah menerapkan semangat keberagaman yang moderat? Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Wasatiyah, Wawasan Islam tentang moderasi beragama, Jakarta Lentera Hati 2019 memberikan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar seputar ajaran Islam. Ibaratnya, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita berada di posisi tengah jika tidak memperhatikan hal-hal di sisi kanan dan kiri. Kedua, dengan pengendalian emosi. Tanpa pengendalian emosi yang tepat, kemarahan kita akan mudah tersulut dan akhirnya menebarkan teror dan rasa takut. Ketiga, dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Kehati-hatian penting untuk ditanamkan, sebab godaan setan mengajak manusia untuk semangat moderasi dan melarang kita untuk melampaui batas. Sehingga waspadalah, 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 saudara seiman sekeyakinan, sebangsa satu cita satu asa. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semangat moderasi dalam beragama merupakan hal penting di tengah suasana genting dan menjadi strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sehingga moderasi beragama dijadikan jalan terbaik untuk menyeimbangkan, meneguhkan, dan menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin bagi sesama dan antar umat beragama. Sebagai penutup, mari kita sikapi dan hiasi keberagaman di Indonesia dengan indah dan bijaksana, dengan lebih mementingkan introspeksi, bukan interpretasi, mengedepankan toleransi, bukan arogansi, serta tetap mau